Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdullah Sakandari Al-Hadhah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rahmah summa talinu jumu'atuhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Samawi Cilegon, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kembali dalam rangka zikiran yang insya Allah dirutinkan setiap malam Kamis. Walaupun kita tidak rutin menghadirinya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan zikiran dalam rangka takarub dan pengajian. Jamaah Samawi, kemarin kita sudah menjelaskan nur basiroh yang Allah berikan kepada kita karena kita istiqomah selalu dalam bertakarub kepada Allah, sehingga kita diberikan anugerah yang namanya nur, sehingga kita bisa mengetahui, bisa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Itu salah satu adalah nur. Adanya penyesalan ketika kita tidak bisa melaksanakan rutinitas, itu menunjukkan bahwa kita juga sudah diberikan nur. Adanya rasa keduhung, penyesalan, tidak mampu bisa hadir, itu juga adalah nur. Nah, setelah saya makalah Syekh Ibnu Athaillah berikutnya wonten ning mriki cepene Syekh Ibnu Athaillah ngedawuh latuf rihka ta'atu li annaha barozat minka. Latuf rihka aja seneng sira, aja gawe seneng sira ka ing sira atau atu aja gawe seneng ka ing sira atau atu apa ketaatan li anaha karena setuhune taat barojat iku metu mingka saking sira. Wafroh lan senang sira biha kelawan to'at li annaha karena setuhune to'at barojat minallahi ilaika iku metu saking Allah ilaika ingatasi sira. Kul bifadlillahi kul ngucapaan dika ya asrafal khalqi bifadlillah kelawan fadl Allah wa birahmatihi lan kelawan rahmat Allah
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Iku makalah. Artosnya apa sih ini? CP Syekh Ibnu Athaillah ning riki ngomong latuf rih katoatu aja gawe seneng ing sirah apa ketoatan li anha barojat mika. Artosnya pun ning riki CP Imam Sarqawi penjelasannya aimin haisu suduruha angka tegese sekira-kiranya metu metu utawi ketaatan angka iku saking sira bi ikhtiarika kelawan ikhtiare sira wa bi haulika lan kelawan kekuatane sira wa kuatika lan bi haulika wa hauluka kelawan daya upayane sira wa kuatika lan kekuatane sira fahada mangka utawi iki senang ifrohun madmumun iku senang kang den celah. Maksudnya pripun? Janganlah dirimu merasa senang, janganlah dirimu merasa bangga, kamu mampu bisa berbuat taat. Janganlah kamu merasa bangga, kamu bisa melaksanakan ketaatan, baik itu tentunya yang diwajibkan oleh kita, sholat 5 waktu, puasa, ataupun seperti ini zikiran. Aja merasa berbangga diri kita bisa mampu beristiqomah terus menerus full dalam 1 tahun, tidak pernah libur kecuali Kang Alek melibur. Janganlah merasa bangga seperti itu, seolah-olah keistiqomahan yang engkau laksanakan itu diikhtiarika dengan ikhtiarmu. Seolah-olah kamu mampu terus hadir melaksanakan ketaatan itu dengan daya upayamu, dengan kekuatanmu. Fahada maka CP Syekh Sarqawi itu adalah senang yang dicela madmumun. Karena apa senang yang dicela? Sesungguhnya kita sudah paham, sudah tahu bahwa manusia itu tidak mampu melaksanakan ketaatan. Makanya kalau kita mengklaim bahwa ketaatan ini muncul dari saya, maka klaim itu adalah klaim yang tercela. Kenapa seperti itu? Kita pasti sudah paham, kita pasti sudah tahu. Contoh bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa untuk melaksanakan ketaatan. Kanjeng Rasul sudah menjelaskan ketika kita ada orang adan. Ketika ada orang adan, Rasul itu menyuruh kita menjawabi adan. Ketika adan Allahu Akbar, kita sunnah menjawab Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sampai hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Raka'ah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan. Hayya 'alas shalah,
upaya, tidak ada kekuatan selain kekuatanmu ya Allah. Hayya 'alal falah. Apa tetap tiada daya dan tiada upaya. Falah kan artinya mari kita menuju kemenangan. Kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Falah pun tegese kebahagiaan dunia lan kebahagiaan akhirat, kemenangan. Apa jawabannya cek Nabi? Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan selain kekuatanmu ya Allah. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi sudah memberitahukan kepada kita bahwa ketaatan itu tidak bisa diklaim kalau tidak ada kekuatan Allah, maka kamu tidak akan mampu datang. Ana umal ini sebelah masjid, ada 5 waktu krungu. Apakah wong pun sholatnya tetap di masjid setiap 5 waktu? Sebelah masjid. Belum tentu. Ana sing ado saking masjid tapi salate ning masjid bae. Ana beda. Oh, deleng iki contoh doang. Kang Habib wong ndi wong waduh muncrik berangkat. Watis lamun komodan mangganan. Kudu mah males. Kudune mah wis balik ke bengi. Aduh, atis. Keset. Kudune mah sing hadir mah sing nempel speaker gede. Al-Fatihah pasti kan itu lagi kumpul lagi majelisan pirang tahun nih kene endi wong kene nih endi wong kene Kamarudin aduh Pak Dut masih rada ada Kang Ham ora ada lewat merono itu. Itu menunjukkan bahwa memang segala sesuatu itu yang menggerakkan kita, yang menjalankan kita duduk di sini Allah. Makanya kalau mau kan membaca hadis Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya apa? Siapa yang mengetahui dirinya, maka orang tersebut akan mengetahui Tuhannya. Mengetahui ningriku pun runtutannya ada 3. Pertama, mengetahui kejadian akan dirinya. Kedua, mematikan akan dirinya. Ketiga, memfanakan akan dirinya. Maksudnya apa? Jarakan podo paham macam mantuk dikit enggak paham. Sing pertama, kejadian akan dirinya man arafahnya, kejadian bahwa dirinya itu diciptakan dari nur Kanjeng Nabi Muhammad. Katuran tinggalin kitab Daqaiqul Akhbar bahwa kejadian alam semesta ini dari tetesan nur cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Sing kedua man arafa nafsahu ning kono kuwi tingkatannya kita harus mampu mematikan diri kita supaya kita bisa menjadi man arafa nafsahu.
mampu mematikan diri kita. Anak-anak. Sekalian situ tuh dekat tuh. Sekalian duduk situ tuh, sekalian tuh duduk situ tuh. Situ ya, situ ya. Udah disiapin. Udah disiapin. Udah disiapin. Dia kata anak-anak. Ini kopi lagi di dalam. Kopi lagi. Kali kesekalian ini. Enggak rada cerah. Tekannya ini kan. Makan haroda saya. No? Makan arafah ya. Udah safari Ustaz. Oh. Nah, terbagi menjadi 3. Pertama, kejadian akan dirinya. Kedua, kita mengetahui yang namanya, kalau kita ingin mengetahui diri kita, kita akan mengetahui Tuhan kita. Jalan kedua adalah kita mampu mematikan diri kita. Makanya wenten sabda Nabi sih mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Caranya seperti apa? Menyadari diri kita bahwa kita ini la kuatun wala, tidak ada kekuatan, wala mutakalimun wala hayun wala basirun wala samiun illa haqiqatullah. Artinya kita tidak ada kekuatan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mampu mendengar, tidak mampu lain sebagainya, kecuali hakikat itu adalah Allah yang memampukan kita bisa mendengar, memampukan kita bisa melihat, memampukan kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Seperti yang sudah disinggung di makalah sebelumnya, CP Syekh Ibnu Athaillah, al-qaumu kulluhu dzulmatun innama anarohu duhuru haqqun fihi, duhuru haqqi fihi. Sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini, al-qaumu itu dunia ini, dzulmatun itu gelap, petang. Sesungguhnya yang memberi cahaya, yang mendohirkan sesuatu itu adalah hadirnya hak Allah fihi di dalam cahaya itu. Contoh, ini bayang-bayang ini adalah gelap. Bayang-bayang ini gelap, bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sini. Bayang-bayang ini adalah karena ada yang membayang-bayang ini. Nah, kalau bayang-bayang ini mengklaim bahwa dirinya mampu bergerak ke sana kemari, ini aneh. Kok bayang-bayang mengklaim bahwa dirinya mampu? Nah, yang menerangi bayang-bayang inilah sesungguhnya yang menggerakkan. Yaitu apa? Duhuru haq fihi. Adanya Allah di dalam bayang-bayang. Lamun di jero-jero mengkone iki jadi wahdatul wujud lah. Aja jero ya. Ya. Aja ada sing mikir apa nih kejero. Aja jero. Ya kayaknya dong. Lu ngaji melaku man. Wih. Orang anak isun sing anak Allah jarang apa. Kau balik mau ning utusan ning film anu Syekh Siti Jenar. Ora anak Allah sing anak isun.
Wah. Nah, artinya di wahdatu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, seperti itu. Mengetahui hakikat kita ini tidak mampu dalam berbuat ketaatan, tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu apapun ini adalah Allah yang menggunakan. Maka apa implementasinya dalam diri kita sebenarnya ini? Apa yang harus kita lakukan? Contoh, ketika kita menerima cacian, menerima makian, ini semuanya adalah cobaan. Yang mencaci cobaan, yang dicaci cobaan. Mampukah yang dicaci ini merasakan bahwa ini adalah cobaan Allah? Tidak mungkin Allah menggerakkan orang itu mencaci saya kecuali digerakkan oleh Allah. Jadi nerima atas cacian itu, hatinya ora mengkel jare-jare wong Cirebon, tidak marah. Koten. Makanya jare Gus Dur macetene kan, kalau dipuji masih senang, dicaci masih benci, hamba amatir. Maksudnya orang ngerti hakikat Tuhan. Lamun dicaci maki seumpama contoh kula dicaci atau kamu dicaci, kamu juga Sabar dan ikhlas. kamu. Nah, ning kono cobaan kamu wah, gini lagi nyoba kita pangeran, kita mampu apa? Bahwa iki ki pangeran orang sama kita nantinya ini sebagai ladang pahala kita. Mau kan ini kan sabar iku anak telu ya, anak mutasobir orang yang belajar sabar. Orang yang belajar sabar itu ketika caci maki, kepengen marah tapi orang diucapkan. Mutasobir masih awal. Anak sing keloro sobirun, orang yang sabar. Sobirun itu adalah orang yang ya wis tuwek wae, masa bodoh ngomong apa wis tuh. Sing ketelune kan apa kan orang dingin kan. Sing ketelune wis mengetahui iki nikmatnya Allah sedang memberikan pahala kepada kita. Pahala apa? Mau kan dheweke mencaci juga adalah cobaan bagi orang tersebut duwe cangkem. Cobaan gimana? Makanya nganukan kelipan cobaan, karena setiap sesuatu apapun akan ada hisabnya. Orang itu melakukan cacian baik secara verbal atau non verbal, maka akan ada hisabnya. Ikut coba. Karena dia itu merasa mampu di atas orang yang dicaci, akhirnya dengan kemampuannya merasa mampu, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih sugih. Akhirnya timbullah cacian itu. Nah, cacian ini adalah cobaan bagi yang mencaci, akan ada hisab. Sama. Makanya duit cangkem, duit tangan, itu aja terlalu kreatif. Iki mah kreatif. Ingat, ini Yasin sendiri di WhatsApp pun ada al-yauma nakhtimu ala apa kan ala aidihim kan? Wa afahim, pada hari di mana mulut kamu dikunci dan tangan-tangan, kaki-kaki itu akan menjadi saksi bagi kamu. Masa terlalu kreatif juga tangan. Dua cocok ya, ada terlalu kreatif. Iki mah bisa banget ngepuli wong. Tangan pun bisa bayangin kan.
Ora eling cobaan. Nah, tapi tetap mau kan ya? Tetap bahwa orang kalau sudah ke tingkatan ketiga bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah kehendak Allah, kita tidak mampu berkehendak dan lain sebagainya, maka orang itu mampu mengenal Tuhan sampai mungkar. Ya, cuma saya CP Kanjeng Nabi ngomong kullukum fitatillahi ahmakun, setiap dari kalian fitatilah tentang masalah pangeran, masalah Allah, ahmakun iku kumprung laka otak takdir rada semit iki bae Allah sing dicaci maki udan bae dicaci maki Allah picis ngegelatane rada sore oli bae wis sing subuh kan boleh. cari kang Nurudin ngon lakat tiung kan aplikasi. aplikasi wis kecerak bae mana Isu mau tak kerja ya. wis kecerak bae. Oh, masih untung bisa kecerak ya, orang disyukuri kan. Coba lah menambah lagi sariawan kabeh. Orang bisa kecerak. Lamun oli semenjak subuh, tarikan terus menerus, dodok ningan pegel. Wantuk pula tarikan mau ge, sampai sekanda. Oh, ningan orang tahan, wantuk Air. orang tahan. Gara-gara pacikan deh. Air. Kok turu. Oh, mending BSD. Bodoh. Bisa-bisa orang ini. Orang dibatalkan. Woi, batalan gede kan. Dibatalkan gede. Iku kita ini kan takdir pangeran, pengaturan pangeran ku ahmak. Ada yang lebih besar yang kau dapatkan. Kumprung sirapun. Cepenat. Makanya kita diajarkan pas kita sholat kan membaca subhanallah. Diresapi apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci apa? Suci dari hal-hal yang tidak layak disematkan kepada Allah, kita menyematkannya. Subhanallah, subhanallah. Diresapi subhanallah, subhanallah. Ya Allah benar. Kita ngomong pangeran. Orang oleh ngersu. Jangan-jangan orang oleh ini pun adalah keselamatan bagi kita. Sering kan ning makalah sebelumnya dikatakan adamul man'i mata futiha laka babul man'i anil itoi fawa yatoun. Lambat salah mukotor. Ketika kamu tercegah dari menerimanya sesuatu, maka sesungguhnya tercegahnya itu adalah pemberian yang diberikan. Kotor kang marujin. Sing suku ora oli-oli, coba lamun ning secara perhitungan kuwen ning catatane kan umpama. Namun oli jam 8 metu bakalan bane iki meledos. Cuma berhubung malam Kamis saya Kang Nurudin kun zikir dengan khusyuk, sehingga dengan zikir itu dialihkan mbak meletosekan dengan tidak diberikan penumpang. Bukankah itu pemberian? Penumpang sing kene ning Serang paling Kang Nurudin mah saketeu gambo oli orang. Olah ganti bantira.
Mau kan lah apa hubungannya zikir karo ngilangkan balak ini kan santun di ya inalikuli syai'in soqolatan wa soqolatul qulubi zikrullah ma min syai'in anja min adabilaku ma min syai'in tidak ada sesuatu apapun anja yang lebih menyelamatkan min adabilah dari siksaan Allah min zikrillah dari zikir kepada Allah. Zikir-zikirkin jangan menjadi wasilah keselamatan kita dari siksa-siksa Allah yang sebenarnya akan diberikan. Dan mampunya kita berzikir juga atas kekuatan, atas dorongan Allah sehingga kita mampu berzikir. Kedane mampu kita pun istighfar kudu diistighfari maning. Istighfarnya harusnya kita diistighfari lagi. Maksudnya apa? Mau kan bala diahlikan karena sebab zikir, kita dimampukan oleh Allah dengan berzikir. Jadi intinya ning kono kasih sayang Allah kabeh lho. Kamu dia mantuk harus ngerti tadi kan orang kecil kan orang nah itu menurut saya Sarko ini ngeriki kalau kita mengklaim bahwa kita mampu sodakoh dengan kita mampu hadir dengan kita mampu untuk bisa melaksanakan ketaatan, maka klaim tersebut madmumun adalah klaim yang tercela. Mau kan meruntutannya kita bisa hadir di sini atas kehendak Allah. Sungguh kita tidak mampu apa-apa. Walakin siapa terusan ikin ifroh biha senang ngasira biha kelawan to'at li'annaha karena kesetune to'at barojat minallahi iku metu saking Allah ilaika maring siraku. Tetapi senanglah bahwa ketaatan kamu, sadarilah bahwa Allah memilihmu untuk bisa berbuat taat. Sadarilah itu. Ya Allah, tetangga kita dalam segi ekonomi apa kurangnya? Tapi tidak dimampukan untuk melaksanakan ketaatan. Tetangga kita, badannya sehat, mobilnya anak, duit, wah, orang pusing. Pokoknya mau udah tinggal nama puar, motor tinggal pilih di sini pengen digawa. Orang mampu, kenapa? Allah tidak memilih. Kenapa kita yang seperti ini dipilih? Karena anak makola sebelumnya pun CT Syekh Ibnu Athaillah rubama mana'uka wa iqta'uka wa rubama iqta'uka wa mana'uka. Dibalik, seseorang itu kadang oleh Allah diberi kemampuan untuk taat, tetapi soal harta dia kekurangan. Tetapi sebaliknya ada Allah itu memberikan kepada seseorang harta yang melimpah, tetapi orang tersebut tidak diberikan kekuatan untuk bisa beribadah. Milih indigo. Karena milih sugi, tapi kurang taat, angel sibuk. Ngitung nih proyek minimal nih. Proyek gitu. Bingung ngahami bingung. Mereka ekonomi sekarang sedang melemah ya. Udah. Jadi analis defisit anggaran.
Akhirnya apa? Karena mikir cuan dan harta baik, tidak diberikan kenikmatan atau tidak diberi kesan untuk bertakarub, untuk beribadah. Anak wonge anak kurang mangan, tapi tuduh kurang cukup mangan cukup tapi sholat mampu masih bisa belajar, masih bisa menyisihkan, masih bisa sedekah, ikut juga melakukannya. Kadang Allah memberikan sesuatu, orang tersebut mampu beribadah, sebaliknya tidak mampu dalam harta. Atau Allah memberikan dia banyak harta, tetapi tidak mampu untuk selalu beribadah. Nah, kita sih duduk-duduk mirikikin, semoga termasuk Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk beribadah. Kita termasuk orang yang seharusnya senang. Seharusnya. Udah kedawan ya, ini mau disingkat darah. Terus aja. Karena apa kita itu harus senang dengan taat ya, karena Allah telah memilih kita. CP bahasa memilikinya mah min haitsu suhuduha min Allah, sekira-kirane utawi ningalane taat iku min Allah, saking Allah, nikmatan itu nikmat minhu, saking Allah. Ketaatan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa fadlan, lan keutamaan, wa huwa farahul mahmudu al matlubu minal abdi. Senang dengan bahwa kita ini dipilih oleh Allah, senang bahwa kita ini dimampukan oleh Allah. Senang seperti itu adalah senang yang terpuji. Asal mukanya kita sebagai bayangan tidak mengklaim bahwa gerakan kita ini digerakkan oleh kita sendiri, tapi adalah cahaya yang menerang. Ninggenane Syekh Ibnu Athaillah mengambil ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Sebenarnya senanglah dengan pemberian Allah, dengan rahmat Allah, maka kalian hendaklah merasa senang. Ya, Ampura sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi lapar. Ampura kula niki lamun kedawan ngacaprake ning mriki. Semongko sasahan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.